Ya inilah dalam pijat akupressur itu ada standar operasionalnya. Jadi tidak asal pijat. Jadi kita mulai dengan pemanasan agar otot-ototnya siap. Jangan lupa sebelumnya dicuci tangan dulu praktisinya. Terus kemudian setelah cuci tangan disiapkan kakinya dengan pemanasan, pijat pemanasan. Nah, titik yang dipijat pertama itu atau jalur yang dipijat pertama itu jalur meridian lambung. Meridian lambung. Meridian lambung. Nah, coba perhatikan pada saat kita memijat meridian lambung itu ada titik-titik penting dari meridian lambung tuh kalau pas berhenti di titik penting dia ada titiknya dia berhenti, kemudian jalan. Setelah meridian lambung akan yang dipijat adalah meridian kantung empedu. Demikian juga ada titik-titik yang penting berhenti, ada titik yang penting berhenti, terus begitu diurut, dipijat, dilemesin. Habis setelah meridian kantung empedu kita akan masuk ke meridian kantung kemih. Meridian kantung itu sisi bawah itu dipijat semuanya. Nah, teknik pemijatan kalau kita lihat di sini adalah teknik pijat tonifikasi. Karena dia mengarah atau sesuai dengan arah meridian. Itu tonifikasi begitu ya Pak ya. Jadi itu ada energi, kalau untuk energi lambung dan sebagainya tadi, itu meridian yang itu dari atas turun ke bawah. Jadi kalau kita mijatnya dari atas turun ke bawah, itu berarti kita mentonifikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah meridian yang kaki akan masuk ke meridian yin kaki atau sisi dalam. Nah, itu akan dimulai dengan meridian yin kaki limpa. Jadi limpa dan lambung itu adalah dua organ yang penting sekali karena dua-duanya itu atau disebut sebagai akar kehidupan setelah lahir. Karena waktu kita dalam kandungan kan kita pakai makanan itu didapat dari asupan makanan itu kan didapat dari ibu. Ibu itu melalui puser. Nah, setelah lahir kan makan. Nah, maka organ yang penting itu untuk mengolah itu yang nerima itu lambung, yang mengolah itu limpa. Jadi dua organ ini penting sekali. Kalau nanti kita bisa menerangkan jelas teorinya, itu ada Qing, Qi, Shen, dan seterusnya, itu nanti organ yang paling penting itu limpa dan lambung. Limpa dan lambung. Kalau mau tahu nanti setiap Rabu ya. Belajar, dalam belajar. Nah, setelah meridian limpa akan masuk ke meridian yang di tengah, itu meridian hati, dia masuk di hati. Meridian hati diambil mulai dari ujung-ujung jari, ya, hati 2, hati 3 itu diambil semua, itu titik-titik yang penting. Ya, ini hati itu berkaitan dengan emosi juga. Jadi suka marah-marah. Bisa diterapi ya, bisa Pak, diterapi. Ini yang bikin awet muda karena orang jadi mukanya nggak cemberut-cemberut terus ini. Nah, kalau saya nggak siaran gitu. Nanti saya mau jadi modelnya di sana gitu ya. Tadi yang meridian limpa itu ada titik yang penting sekali itu titik limpa 6 itu kalau perempuan disebutnya ladies point. Hampir semua kasus-kasus perempuan itu diambil dari titik limpa 6. Tapi nggak cuma perempuan. Kalau untuk laki-laki, itu juga titik penting juga. Pentingnya di sana. Kejantanan, memang mulai dari sana. Nah, setelah limpa, kemudian ginjal, kita akan turun ke ginjal sekarang. Ginjal, dari bawah ya. Nah, kira-kira begitu. Itulah SOP-nya. Jadi nanti setelah kaki kiri, kita akan mulai dengan, kita lanjutkan dengan kaki kanan. Setelah nanti kaki dua-dua selesai, kita akan mulai dengan tangan kiri, begitu seterusnya. Kenapa mulainya dari kaki? Apakah karena memang banyak sarafnya di kaki atau seperti apa, Pak? Jadi begini, sebetulnya di dalam praktek itu tuh nanti banyak praktisi-praktisi itu menggabungkan antara refleksi dan akupressur. Makanya kemudian gandeng juga perpari dengan P3AI ini ya. Nah, kalau refleksi itu kan mulai dengan kaki kiri juga. Karena di titik-titik kaki kiri itu ada titik limpa dan titik jantung, itu yang penting diambil. Maka daripada nanti gonta-ganti kaki, kita samakan. Gonta-ganti kaki, kita samakan mulai dari kiri. Dan kenapa kok kaki duluan? Karena ternyata telapak kaki itu daerah yang paling sensitif dari tubuh manusia itu telapak kaki. Kita nggak pakai sendal, kita tahu nih lantai sudah dipel atau belum, kita tahu. Bisa merasakan sudah merasakan, disapu tok, nggak dipel, itu kita tahu. Tetapi kalau wajah kita makan ada nasi nempel aja kita nggak tahu. Berarti sebetulnya saraf kaki itu lebih sensitif dibanding dengan wajah. Makanya mijatnya itu selalu mulai dengan kaki. Dan biar
sama selaras dengan refleksi, maka kita mulai dengan kaki kiri. Karena kalau refleksi itu SOP-nya juga melalui dengan kaki kiri. Oke. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita mulai nanti setelah kaki kiri kita kaki kanan. Nah, Terusnya ini seperti itu ya. bedanya dengan refleksi. Kalau nanti refleksi hanya sampai kaki itu berhenti. Nah, kalau akupresur tuh melanjut sampai ke tangan. Oke. Nanti setelah tangan kita punggung. Setelah punggung itu nanti kepala dan wajah. Oke, kira-kira kalau kita kombinasikan akupresur dan juga refleksi ini berapa lama prosesnya, Pak? Kalau mau normal-normal ya kira-kira kurang lebih 1 jam lah. 1 jam, oke. Nah ini apa namanya? Kalau orang sehat malah mungkin mijetnya cukup 45 menit. 45 menit karena nggak ada masalah Nggak gitu ada ya. masalah karena tekniknya teknik tonifikasi semua. Ya, Nah kalau orang sakit kecapean dan malah mijetnya lama. lama. Belum lagi dia teriak-teriak kesakitan Nah gitu ya. justru yang maka kita sering disebut tuh sadis. Iya. Kalau giliran sakit kok mijetnya lama, Iya. giliran enak mijetnya sebentar. Iya, karena memang Karena kendalanya ada di situ ya. Iya, karena memang ilmunya gitu. Kalau Iya. kita lagi sehat malah kita angkat terus, tapi kalau lagi sakit kita justru nggak boleh terlalu lama. Nanti malah menurun. Oke, Jadi, memang kira-kira sembuh begitu. butuh perjuangan begitu. Ya, kira-kira. Melalui akupresur dan juga refleksi ini begitu ya.